jalan-jalan ke Provinsi Kaltim, penduduknya ramah anak santun. Apakah bukti jika seorang dosen di kampus maritim tak memberi salam pun dia berbantu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua, salam sehat dan salam maritim. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kita rahmat, kesempatan, kesehatan yang pada pagi hari ini dipertemukan di auditorium Universitas Maritim Raja Haji dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadikan kita suri dan dosa Islam, mengucapkan Allahumma ali sayyidina Muhammad wa alihi Muhammad. Pada yang terhormat dan yang dimuliakan Rektor Universitas Maritim Raja Haji Profesor Dr. Agung Damar Syafti SPIDA, yang terhormat dan yang dimuliakan Sekretaris Senat Universitas Maritim Raja Haji Raja Ramawita Sari Putri SPISI, beserta seluruh anggota Senat yang dimuliakan, yang terhormat Bapak Ibu undangan baik dalam negeri maupun di luar negeri yang berkenan hadir. Sinar Surya sangat bercahaya sebagai bukti Maha Cipta Sang Khalik. Suatu kehormatan bagi saya bisa membacakan biodata Profesor Khalik. Bapak Ibu, izinkan saya membacakan biodata Profesor. Profesor Dato Perdana Dr. Dr. Haji Abdul Malik MPD, lahir di Bukudin Karimun, Kepulauan Riau, 9 April 1958. Pendidikan S1 dengan gelar Dr. Andes diperoleh di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru pada tahun 1985, dan merupakan lulusan pertama FKIP Unri yang memperoleh peringkat cum laude sekaligus komika. Magister Pendidikan S2 dengan gelar MPD diperoleh di Fakultas Pasca Sarjana IKIP Malang, sekarang baru membantu menjadi Universitas Negeri Malang pada tahun 1988 dan merupakan lulusan terbaik, tercepat dan pemuncak. Pendidikan S3 dengan gelar Doktor Falsafah atau Doctor of Philosophy diperoleh di Fakulti Bahasa dan Komunikasi University Pendidikan Sultan Idris UPSI, Malaysia, Kesusahan Melayu tahun 2015, mendapatkan anugerah Graduate on Time UPSI tahun 2015. Tentang keluarga, Profesor Malik dikawini seorang istri yang sangat luar biasa bernama Associate Profesor Datin Perdana Dr. Anda Haji Isnaini Santi MPD, yang juga merupakan dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Haji. Anak, menantu dan cucu Dr. Anissa Bestari, anak Rabia Nasri ST, menantu Az-Zabran Syali Hafif, cucu Dr. Abdul Rizki Afriansyah, anak Dr. Denis Saprianti, menantu Aksa Bilal Ahmad, cucu, dan Abdul Zikri Hajiansyah, anak. Untuk lebih detailnya, dengan rendah hati saya mengajak Bapak Ibu hadirin yang saya hormati untuk menyaksikan bersama-sama video profil perjalanan Profesor Dato Perdana Dr. Andes Haji Abdul Malik MPD. Kepada operator disilakan. Bahasa dan sastra ini lahir di Lubuk Puding, Karimun, Kepulauan Riau, 9 April 1958 silam. Profesor Dato Perdana Dr. Andes Haji Abdul Malik MPD merupakan lulusan pertama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Riau Pekanbaru 1985 yang memperoleh predikat cum laude sekaligus pemuncak. Ia kemudian melanjutkan S2 Magister Pendidikan di Fakultas Pasca Sarjana IKIP Malang yang sekarang menjadi Universitas Negeri Malang tahun 1988 dan kembali menyandang lulusan terbaik, tercepat, dan pemuncak. Profesor Abdul Malik
kembali memperdalam keilmuannya dengan menempuh pendidikan Doktor Falsafah PhD di Fakulti Bahasa dan Komunikasi Universiti Pendidikan Sultan Idris Uksi di Perak, Malaysia, bidang kesusastraan Melayu, dan meraih anugerah Graduate of Time Uksi di tahun 2015. Karir profesional sebagai akademisi di tahun 1985 hingga 2007 dirintis oleh Profesor Abdul Malik di FKIP Unri. Kemudian pengabdian dan kiprah profesionalnya dilanjutkan di kampung halaman Kepulauan Riau di Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang sejak tahun 2007 hingga sekarang. Selama itu pula telah banyak karya yang dihasilkannya, tercatat sebanyak 850 esai sastra, budaya, bahasa, dan pendidikan, 55 buku, 63 artikel jurnal nasional dan internasional, 60 hasil riset, dan 140 makalah. Konsistensi Profesor Abdul Malik dalam penelitian dan pengajaran ilmu sastra, bahasa, dan budaya membuat ia kerap diundang untuk menjadi pemakalah dalam forum-forum ilmiah, kebudayaan, dan pendidikan lintas negara. Profesor Abdul Malik yang kini menjadi koordinator program pendidikan profesi guru sejak tahun 2023 ini pernah menyandang berbagai jabatan pimpinan seperti Ketua Jurusan Bahasa dan Seni FKIP Unri dari tahun 1990 hingga tahun 1994, Kepala Pusat Penelitian Kebudayaan dan Kemasyarakatan Universitas Riau pada tahun 1994 sampai 2004, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2004 sampai 2005, Staf Ahli Gubernur Kepulauan Riau bidang pendidikan dan kebudayaan pada tahun 2006 sampai 2007, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji pada tahun 2007 sampai 2021, Ketua Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji pada tahun 2021 sampai sekarang, dan asesor Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan pada tahun 2023 sampai sekarang. Selain sebagai akademisi, aktivitas Profesor Abdul Malik dalam upaya pengabdian masyarakat turut memberi dampak pada kemajuan negeri, seperti penggagas atau inisiator, deklarator, dan pejuang pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Anggota tim pengusulan Raja Ali Haji sebagai pahlawan nasional, penggagas, konseptor, dan ketua konsorsium pendirian Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah Tanjung Pinang Kepulauan Riau, ketua tim penerapan budaya Melayu sebagai muatan lokal pendidikan di Kepulauan Riau, ketua tim pengusulan Sultan Mahmud Riayatsyah sebagai pahlawan nasional gerilya laut Indonesia, ketua tim peraturan daerah arsitektur berciri khas Melayu Kepulauan Riau, ketua tim Provinsi Kepulauan Riau untuk usulan pantun sebagai warisan dunia sejak 2017, dan pantun telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan dunia World Heritage dalam sidangnya di kantor pusat UNESCO Paris, Prancis pada tanggal 17 Desember 2020. Pelbagai penghargaan atas dedikasi Profesor Malik juga diberikan kepadanya, tidak hanya dari dalam negeri, namun menembus batas negara dan tamadun. Penghargaan lulusan terbaik Universitas Riau, penghargaan lulusan terbaik tingkat Magister S2 IKIP Malang, dosen teladan Universitas Riau, anugerah Hang Tuah Dunia Melayu Dunia Islam DMDI Melaka, Malaysia, penghargaan tokoh pejuang pembentukan Provinsi Kepulauan Riau DPRD Provinsi Kepulauan Riau, anugerah Darjah Utama Bakti Budaya dengan gelar Dato oleh Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau Kabupaten Karimun, anugerah tokoh budaya dan warisan Dunia Melayu Dunia Islam DMDI Melaka, Malaysia, anugerah Graduate of Time University Pendidikan Sultan Idris Malaysia, anugerah Sagam kategori budayawan serantau oleh Yayasan Budaya Sagam Pekanbaru Riau, anugerah Jendela Emas budayawan terbaik
Yayasan Ceria Emas Tanjung Pinang Kepulauan Riau, Anugerah Darjah Tinggi Madya dengan gelar Datuk Lira oleh Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau, Anugerah Darjah Tinggi Riau Lingga dengan gelar Datuk Perdana Kesultanan Riau Lingga Kepulauan Riau, Anugerah Buku Negara 2020-2021 kategori penulis prolific negara Serempun, Yayasan Pembangunan Buku Negara Kuala Lumpur, Malaysia, penghargaan karya monumental Universitas Madinah Raja Ali Haji Tanjung Pinang Kepulauan Riau, Indonesia, penghargaan dosen berprestasi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang Kepulauan Riau, Indonesia. Atas dedikasi dan konsistensi Profesor Abdul Malik dalam meneliti dan menggali sumbangan besar Raja Ali Haji kepada sastra dan bahasa Indonesia, khususnya bidang bahasa, yang diperkaya dengan karya-karya dalam berbagai bidang lainnya, karya ilmiah dan karya sastra, Raja Ali Haji telah berhasil memperkokoh persatuan bangsa Indonesia. Ketunakan inilah yang menghantarkan Profesor Abdul Malik memperoleh gelar profesor di bidang bahasa dan sastra Indonesia. Dr. Andes Haji Abdul Malik MPD. Dan izinkan saya menyampaikan pantun penutup. Sungguh wangi daun selasih, if you want it, I will give it to you. Saya ucapkan terima kasih and I love you. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian, diucapkan terima kasih. Saya akhiri apabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua, salam sehat dan salam maritim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliau yang mulia, yang Tuan Besar Kesultanan Pemerintah Tuanku Hendra Kapolri BS ini keputusan Saleh dan terima kasih mampu banyak telah mencemarkan diri untuk hadir kepada Tuhan. Kami minta maaf karena tentu ada banyak daripada dan saya hormati Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Indonesia, Ketua Sekretaris dan Anggota Senat Universitas Maritim Raja Ali Haji, Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji, Profesor Agung Ramasakti, SPDL yang luar biasa mengusulkan saya untuk menjadi profesor atau guru besar di universitas ini. Seorang tokoh muda yang sangat aktif di kantor dalam memajukan universitas. Kemudian ketua dan anggota Dewan Pertimbangan Universitas Maritim Raja Ali Haji, ada saya sebut Ayanda Datuk Sri Dr. Andes Haji Ismail Abdullah, tokoh salah satu tokoh yang tak bisa dilupakan dalam pendirian Universitas Maritim Raja Ali Haji. Ada kesempatan pada bagian akhir nanti akan saya ceritakan ada 1-2 menit. Kemudian para pimpinan dan staf Universitas Maritim Raja Ali Haji, tingkat universitas, tingkat fakultas dan program sarjana, kemudian ketua pembantu dosen dan mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji yang berkesempatan hadir pada
pendidik dan tokoh masyarakat di Pulau Riau atau Indonesia secara keseluruhannya yang bisa hadir pada hari ini. Kemudian para tamu undangan dalam Perdana Menteri, terima kasih Eti, terima kasih Kok, karena sudah hadir beberapa profesor dari IPSI tempat saya tidak dulu, Tansilatif, Profesor Tansilatif dari Universitas Islam Malaysia, kemudian Datuk Paduka ini yang adalah penasihat Sultan Negeri Sembilan, ya. Nah, kemudian ada tamu lain lagi, sahabat, ya banyak sekali sahabat saya yang tentunya masih banyak akan hadir pada hari ini, tapi karena keterbatasan tempat, ya berdua hanya mewakili saja. Anda tahulah tentang seluruh anggota keluarga saya yang saya cintai. Hadirin yang berbahagia, Idul ini, ya, Raja Ali Haji, dengan kalam menyatukan bangsa, saya ini sebagai apresiasi dan kekaguman saya tentang ketokohan seorang Raja Ali Haji yang saya kira untuk Kepulauan Riau atau Indonesia secara keseluruhan sampai hari ini belum ada sebagainya. Oleh karena itu umrah ke depan ini harus mengejar prestasi yang sudah dilakukan oleh Raja Ali Haji. Karya-karya beliau bukan hanya dibicarakan oleh para ilmuwan tingkat nasional, tetapi sampai kepada para pemikir dunia. Oleh karena itu, izinkanlah saya menyampaikan orasi ini. Karena ikan kami tadi berpantun, tak bolehlah saya sebagai seniornya tak berpantun. Negeri bahari surganya ikan, tiupan anginnya seindah nasi. Orasi ilmiah ini saya mulakan, moga hadirin berkenan di hati. Raja Ali Haji rahimahullah lahir pada tahun 1808. Kalangan tempatan meyakini beliau lahir di Pulau Penyengat Indra Sakti, pulau di depan kota Tanjung Pinang yang belum menjadi salah satu pusat tamadun atau peradaban Melayu yang canggih, ya, yang dipercaya oleh semua masyarakat dunia, hingga sampai hari ini mereka terus berdatangan ke Pulau Penyengat Indra Sakti. Akan tetapi Matesen dan Andaya dalam karya mereka mengantarkan karya Raja Ali Haji Tuhfat An-Nafis mengatakan bahwa Raja Ali Haji sebetulnya lahir di Selangor, Malaysia sekarang. Ini masih terjadi perdebatan dan masih terus kita kaji. Tak sempat saya menjelaskan dulunya mengapa begitu nanti. Ayahnya beliau adalah seorang pengarang terkenal dari Kesultanan Riau juga, yaitu Raja Ahmad Ibni Raja Haji Fisabilillah, yaitu seorang pahlawan nasional yang rela mengorbankan nyawanya hanya untuk kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia. Ibunda beliau adalah Inci Hamidah binti Panglima Malik, namanya sama dengan nama saya, Malik juga dari Selangor. Atau Raja Ali Haji tokoh yang paling masyhur perempuan dan perempuan di antara para intelektual Kesultanan Riau hingga pada abad ke-19. Beliau menulis buku utama yang belum pernah ditulis oleh penulis Melayu dan penulis Indonesia pada masa itu, yaitu pertama Bustanul Taktibiri, yang ini adalah kitab ejaan dan tata bahasa yang Melayu. Oleh karena itu, Raja Ali Haji merupakan orang pertama Indonesia dan Melayu yang menjadi linguis, pakar bahasa di negara kita ini.
Beliau juga melengkapi karya itu pada tahun 1858 dengan karyanya yang juga monumental yang dikaji orang sampai sekarang, yaitu Kitab Pengetahuan Bahasa, sebuah kamus bahasa Melayu yang sampai hari ini juga dibicarakan orang. Karena apa? Karena Raja Haji membuat kamusnya tak sama dengan para ilmuwan lain. Penjelasannya selengkap-lengkapnya sehingga kami di kalangan pakar bahasa dan pakar sastra mengatakan bahwa yang ditulis oleh Raja Haji ini sebetulnya bukan kamus tetapi ensiklopedia. Raja Haji lah dengan demikian tuan-tuan dan puan-puan yang melakukan kodifikasi pertama atau pengembangan dan pembinaan bahasa pertama di bumi Nusantara ini. Itulah kelebihan Raja Haji, bahwa bahasa Melayu sudah dikenal di dunia internasional itu memang sudah lama, yang kita sebut dengan lingua franca. Bahkan ada yang mengatakan 5.000 tahun yang lalu bahasa Melayu sudah eksis di dunia ini. Ya, ada yang mengatakan bahwa bahasa Melayu ini sudah menyamai bahasa Eropa seperti bahasa Prancis, Inggris, ya, Italia dan sebagainya. Tetapi semuanya itu belum dikodifikasi. Sehingga Raja Haji lah orang pertama yang melakukan. Untuk pengembangan bahasa pada tingkat peringkat nasional dan internasional sekarang, Bapak Ibu, itu harus dilakukan kodifikasi. Pekerjaan kodifikasi ini tidaklah mudah. Sekarang di Indonesia dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, di Malaysia namanya Dewan Bahasa dan Pustaka. Tetapi semua jejak itu dilakukan kali pertama oleh Raja Haji. Tulisan lain beliau ada 18 lagi, sehingga Raja Haji seluruhnya menghasilkan kurang-kurangnya 20 karya selama hidupnya. Itu pun masih kami kaji lagi, karya Dato' Akif dan kawan-kawan yang lain terus mengkaji lagi, karena setiap ada kajian baru rupanya ada karya baru Raja Haji. Awalnya kita melihat hanya 15 karya, tapi rupanya sekarang sudah ada 20. Begitulah kehebatan Raja Haji. Maaf, ada ilmuwan modern yang sampai hari ini tak dapat menyelesaikan 20 buah buku. Jadi masih ketinggalan dengan Raja Haji yang hidup pada abad ke-19. Dengan karyanya, Raja Haji menanamkan benih-benih perlawanan terhadap penjajah. Inilah yang kemudian menyebabkan beliau diangkat menjadi pahlawan nasional. Jadi karya Raja Haji ini bukanlah karya sebarang karya, tapi karya yang memang ditujukannya untuk melawan penjajah Belanda. Bukan kata Abdul Malik yang dari sini, tetapi itu adalah kata orang Belanda, kata teman-teman dari Amerika, kata teman-teman dari negara Eropa. Misalnya Elisa Nesha ini adalah presiden Riau, kalau sekarang gubernur, ya, tahun 1861 sampai tahun 1870 di Tanjung Pinang. Karena dulu yang disebut Riau itu ya Tanjung Pinang, Riau. Gitu. Elisa Nesha di dalam negara ini, Johor dan Chiang itu pada tahun 1870 itu menerbitkan karya itu. Dia dengan tegas mengatakan seorang intelektual Raja Haji ini sangat bersahabat dengan ilmuwan manapun, tetapi yang namanya kolonialisme, penjajahan tetap dilawannya. Hal itu ditambah lagi orang peneliti karya Raja Haji, yaitu Kringkan, yang bukunya terbit pada tahun 1926. Sama juga kata beliau bahwa Raja Haji ini sangat baik, sangat bersahabat dengan semua ilmuwan dunia. Tetapi dalam soal penjajahan, Raja Haji lah yang terdapat yang menggelorkan semangat perjuangan untuk melawan penjajah itu. Karena bagi Raja Haji, semua bangsa
kita di dunia ini adalah derajat atau diciptakan oleh Tuhan. Karya saya sendiri pada tahun 2019 menemukan banyak sekali fakta bagaimana Raja Ali Haji melawan penjajah melalui karya-karyanya. Syair Adu Mulut Tuan dan Puan itu adalah karya Raja Ali Haji pertama bersama saudara perempuannya Raja Saliha. Apa yang digambarkan dalam syair naratif bagi yang tidak mengerti ilmu sastra, syair naratif itu adalah syair yang bercerita macam novel. Tersebutlah kisah suatu ketika seorang raja maha perkasa, kekuasaannya besar tiada terkira. Itulah Abdul Muluk Sultan Perkasa. Terus sampai habis macam kita baca novel. Karya pertama Raja Ali Haji adalah syair Abdul Muluk. Yang menariknya, syair Abdul Muluk ini bercerita tentang dua kerajaan yang awalnya bersahabat. Motivasi persahabatannya adalah perdagangan atau perniagaan mirip yang dilakukan oleh Belanda terhadap kita. Belanda datang ke negeri kita yang tercinta ini awalnya bukan untuk menjajah, berniaga, berdagang rempah-rempah, mereka bawa barang Eropa ke negeri kita. Tetapi karena kemudian kerajaan Hindustan melihat kerajaan Batu Ali demikian makmurnya, rakyatnya sangat sejahtera, maka kerajaan Hindustan merasa iri. Mengapa kerajaan kami tak bisa begini? Lalu dengan tipu helah yang sedemikian rupa, kerajaan Hindustan menjajah kerajaan Batu. Siapa yang tampil tuan dan puan-puan dalam perlawanan melawan penjajah itu bukan Sultan Hamengkubuwono sebagai pemimpin negara itu, tetapi seorang perempuan yang bernama Siti Rabi'ah. Siti Rabi'ah adalah istri dari Sultan Hamengkubuwono. Dia sudah berjanji kepada suaminya apabila kakanda ditangkap atau dibunuh oleh penjajah Hindustan, maka izinkan Adinda melarikan diri ke dalam hutan, dan Adinda lah nanti yang akan membela atas apapun yang dilakukan kerajaan Hindustan terhadap negeri kita. Dan itu dilakukan oleh Siti Rabi'ah sampai akhirnya dia dapat membebaskan negaranya dan bangsanya sehingga merdeka kembali. Dengan demikian, sejarah ilmu bahasa dan sastra tuan dan puan-puan, Raja Ali Haji sebenarnya adalah perintis dari sastra yang bernuansa emansipasi perempuan. Jadi kalau bercerita tentang emansipasi perempuan, siapakah yang melakukan itu di Indonesia? Pertama, Raja Ali Haji. Itu dilanjutkan oleh cucunya Raja Aisyah binti Raja Sulaiman yang kita kenal dengan nama penanya Raja Aisyah Sulaiman Aisyah. Karena raja-raja Kepulauan Riau tak terlalu mementingkan bahwa dia tangguh, bahwa dia raja dan sebagainya. Yang penting dia namanya saja. Makanya Tengku Haidar yang selalu memang di Sultan Riau sekarang, dia rela duduk di baris kedua. Itu satu. Yang kedua, di dalam khutbah Nabi, hanya bersama beliau dengan ayahnya beliau, Raja Ahmad Buhari II. Apa kata mereka berdua beranak ketika Sultan Mahmud Raya Shah memenangkan perang di Laut Tanjung Pinang dalam perang Riau II berakhir 13 Mei 1787. Raja Ali Haji dan ayahnya menulis, dan inilah ungkapan Raja Haji yang paling kasar untuk manusia. Raja Ali Haji itu tidak pernah berbicara kasar, tapi untuk ini mereka berbicara kasar. Apa kata dia? Seekor hormangga pun tiada lagi tinggal di dalam negeri Riau. Karena apa? Belanda melarikan diri yang masih. Apanya yang kasar? Manusia dikatakannya seekor. Penjajah tak bedanya dengan seekor binatang.
kerajaan. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, di dalam karya beliau bidang hukum dan pemerintahan Kamal Al-Muhimad yang ditulis pada tahun 1859, Raja Ali Haji dengan bangganya menulis takhir, yaitu ayuhai segala raja menteri kata pegawai kanan dan kiri, hendaklah jaga ingatkan negeri, perampok penyamun perompak pencuri. Siapa perampok? Siapa penyamun? Siapa perompak? Siapa pencuri? Ya lah. Padahal tuan-tuan dan puan-puan, semua yang ditulis oleh Raja Ali Haji ini, Belanda masih sangat berkuasa di Indonesia. Tak ada ketakutan seorang Raja lagi sebagai intelektual, sebagai budayawan, sebagai pejuang untuk menyatakan itu kepada dunia. Hadirin yang berbahagia, Kepulauan Riau disingkat Kepri, banyak orang datang kemari. Kata cendekiawan yang bijak lestari, bahasa membentuk karakter diri. Di dalam karya-karya Raja Haji, kita melihat betapa perselisihan penyatuan antara bahasa dan budaya. Sebabnya nanti dalam bidang bahasa yang Ustaz Khatimi tahun 1850 menegaskan perhubungan antara kemahiran berbahasa, ilmu yang tinggi, ada potensi yang mulia dan karakter yang tangguh. Bangsa yang bisa menjaga bahasa persatuannya, insya Allah bangsa itu akan menjadi bangsa yang tangguh. Saya berani mengatakan sekarang, apakah ciri utama Indonesia, bangsa Indonesia sampai hari ini kita dengan bangga mengatakannya itu karena kita masih menggunakan bahasa yang sama. Soal batik bersama belum tentu tuan-tuan dan puan-puan, tapi dengan kita menggunakan bahasa yang sama, kita akan menjadi bangsa yang sama, yang kokoh sampai hari ini. Dan saya bacakan itu, umpamanya nanti dibacakan itu panjang kali 70 halaman lebih. Raja Ali Haji memacu dan memicu semangat berkarya di bidang kepengarangan dalam mukadimah yang diambil sebagai tema orasi saya pada hari ini dalam Ustaz Khatimi. Tak pernah dibuat orang seperti ini. Segala pekerjaan pedang boleh dibuat oleh kalam. Dalam jabung pekerjaan kalam itu tiada boleh diperbuat oleh pedang. Dan beberapa ribu laksa dan pedang yang sudah terhunus dengan jegores kalam jadi terkal. Itulah motivasinya untuk menggerakkan persatuan di seluruh Nusantara. Kalam yang berterak budi dan karakterlah yang mampu membuat beribu-ribu dan berlaksa-laksa pedang yang telah terhunus boleh terkal. Jadinya kita ingat akan firman Allah, karena Raja Ali Haji dalam setiap karyanya tidak pernah meninggalkan ajaran agamanya Islam. Itu dalam surat Al-A'raf ayat 1-5, baca dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan dia. Ia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah Tuhanmu yang Maha Mulia yang mengajari manusia dengan perantaran kalam. Dia mengajari manusia tentang apa yang diketahuinya. Saya kira Raja Ali Haji terinspirasi oleh surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 ini. Karena beliau juga seorang ulama, mereka paling yakin akan firman Allah. Selama kita masih taat kepada hukum-hukum Allah, Indonesia insya Allah masih akan terjaga sampai kapan. Raja Ali Haji mengobarkan semangat menulis di dalam Ustaz Khatimi juga. Apa kata beliau? Berkata kalam, aku ini raja yang memerintah akan dunia.
barangnya siapa yang mengambil akan aku dengan tangannya tidak dapat aku sampaikan juga dia kepada kerajaannya. Jadi siapapun yang bekerja dengan halal, insya Allah apapun cita-cita luhurnya untuk dunia dan akhirat akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amat pembelajar, Saudara Profesor Dr. Andes Haji Abdul Malik MPD, sebagai guru besar dalam bidang ilmu bahasa dan sastra Indonesia pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pidana Universitas Maritim Raja Ali Haji. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melindungi. Prosesi pengukuhan guru besar. Penyelamatan kalung guru besar secara simbolis oleh Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji didampingi oleh Sekretaris Senat. Boleh kita berikan aplaus yang meriah. Penyerahan penghargaan karya monumental pencipta lagu himne Mars dan logo umrah kepada Profesor Dr. Andes Haji Abdul Malik MPD. Dilanjutkan dengan penyerahan buku pidato guru besar oleh Profesor Dr. Andes Haji Abdul Malik MPD kepada Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji. Penyerahan sijil atau sertifikat anugerah perdana penulis prolific negara Serungkul dari Ketua Pengurusi Chairman Yayasan Buku Negara Malaysia kepada Profesor Dr. Andes Haji Abdul Malik MPD, kepada Profesor Tan Sri Dr. Haji Abdul Latif Abu Bakar MA. Disilakan. Boleh sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah. Baik, kepada Bapak Ibu